Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokahan, amin. Untuk hari ini saya akan sedikit sharing pengalaman ya, mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang pas bepergian malam ya kan, tiba-tiba lampu utama kita itu mati ya. Tiba-tiba lampu utama kita itu mati. Nah, jadi langkah-langkah apa yang kita ambil? Yang pertama adalah tentunya kita pinggirkan mobil kita. Kita matikan mesinnya ya, kita kita pinggirkan. Setelah itu kita cek. Biasanya yang saya lakukan itu adalah yang pertama adalah saya hidupkan lampu. Sudah itu saya cek ada suara tidak di soket-soketnya itu ya. Karena bisa jadi yang pertama adalah dia soket lampu utamanya ini dia kendor ya. Jadi ini soket lampu utama ya di sini ya. Nah ini itu mungkin bisa jadi dia kendor. Jadi biasanya kalau kendor itu biasanya dia lampunya tidak hidup, dan itu ada suaranya ya, suara kayak krek 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 krek. Nah, antara arus sama arus mau nyambung itu tapi tidak nyambung. Nah itu yang pertama ada dicek di situ. Nah kalau seandainya itu sudah kita cek kok ternyata sambungan kabelnya di lampu itu bagus ya kan, kanan kiri bagus. Yang kedua adalah saya cek yaitu di bagian skringnya ya, di bagian skring dalam, karena ini mobil Panther kotak itu skringnya cuma ada satu ya. Untuk skring lampu itu maksudnya untuk box skringnya itu cuman letaknya cuman ada satu di bagian dalam, yaitu posisinya pas di bagian bawah setir. Jadi untuk posisi skring mobil Panther boxnya itu adalah posisinya di sini ya, di bawah setir ya. Nah ini adalah posisi untuk skringnya. Nah jadi kita tinggal lihat aja, di sini sudah ada tulisannya ya. Nah ini jadi ini untuk lampu ini adalah dia posisinya di nomor 1 ya. Jadi kita tinggal cek di sini berarti. Nah, kita tinggal cabut saja. Sudah itu kita cek ya. Kita cek, nah putus atau tidak ya kan. Nah kalau seandainya putus ya berarti masalahnya di skring, kita tinggal ganti skringnya saja. Nah kalau seandainya kita mau ganti skring itu tidak ada, nah, maksudnya tidak punya spare skring, nah itu bisa digunakan yaitu kabel ya. Nah itu maka di mobil-mobil yang tua bukan tua sih ya, di mobil-mobil yang apa istilahnya itu yang istilahnya yang udah berumur. Nah itu usahakan kita itu membawa spare ya, spare skring, terus kunci-kunci itu agak lengkap, terus termasuk kabel. Nah kalau seandainya kayak gini ya, kalau seandainya terjadi putus skring ini, kita tinggal sambung saja pakai kabel ya. Makanya ini siap-siap ya kan. Nah ini jadi siap-siap kabel seperti ini ya. Nah ini adalah tujuannya untuk menyambung skring kalau seandainya terjadi putus. Nah itu. Nah kalau seandainya di skring ini tidak putus ya kan, di skring utama ini ya, ini skring utama untuk di mobil yang untuk lampu ini tidak putus. Nah kalau seandainya mobil kita menggunakan relay, biasanya ada tambahan relay ya, kita cek yaitu untuk skring di bagian relaynya. Nah ini ya, kita cek di skring bagian relay itu biasanya ada 2 ya, ada 2. Nah seperti ini biasanya ada 2 seperti ini. Nah ini kita cek, kita buka dia skringnya masih bagus atau tidak ya kan. Nah ini karena ini sudah tidak saya pakai lagi ya, karena memang relaynya ini bermasalah. Jadi saya tidak pakai lagi, ini untuk contoh saja. Jadi kita cek di skring relaynya ini ada yang putus atau tidak. Nah itu ya. Nah kalau seandainya di skring relaynya ada yang putus, nah berarti kita tinggal ganti saja ya kan, tinggal ganti saja. Kalau seandainya ini tidak ada yang putus, nah langkah yang terakhir itu biasanya saya kembalikan lagi posisi normal ya. Jadi yang untuk kabel relay ini, nah ini adalah colokan relay ya, tambahan. Nah ini biasanya saya lepas dari lampu ya kan. Sudah itu saya pakai yang asli standarnya, yaitu punya bawaan daripada mobil, atau istilahnya itu jalur kabel bawaan mobil ya, biasanya saya pasang seperti itu. Nah itu ya, itu untuk mengakali sementara waktu. Nah itu pernah saya alami pas waktu bepergian, dan alhamdulillah ya bisa kembali normal ya. Kalau yang pada waktu itu yang saya alami adalah yaitu tadi, pas saya dengar ada suara apa kayak kabel nyambung dan tidak. Sudah itu pas saya sambung, nah ternyata memang kabel relay ini jelek ya. Jadi kabel relay ini walaupun kelihatannya besar, tapi ini sebenarnya jelek. Karena apa?
karena ini bukan dari tembaga ya, ini bisa dibuktikan ya, karena waktu itu saya langsung cek ke bagian apa itu dinamo, servis dinamo tempat kawan itu, dia cerita. Jadi kalau untuk kabel relay sekarang ini, apalagi yang untuk produk ya, produk-produk inilah ya yang harganya sekitar 75.000 atau 100.000, nah itu ya 150.000 relay itu. Nah itu kabelnya ini dia bukan kabel tembaga, tapi hanya kabel apa ya, kayak inilah, kayak kabel listrik yang twist itu ya, kabel twist apa itu. Jadi dia warna kuningnya itu ternyata cuma dicelupin. Jadi waktu itu dites di air raksa ya, betul dia bukan kabel tembaga, dan itu rawan sekali yaitu untuk korosi ya. Jadi rawan sekali untuk korosi atau putus di sambungan-sambungan sini. Nah itu ya. Jadi maka kalau seandainya terjadi trouble di jalan, itulah langkah-langkah yang kita ambil ya. Ini sudah tidak saya fungsikan karena memang ini trouble ya. Jadi saya pakai yang standarnya saja ya. Nah itu. Cuman ya harus diingat, kalau untuk pakai lampu yang standarnya, kita pakai kabel standarnya, usahakan juga lampunya standarnya yang keluaran pabrik ya, mungkin berapa watt, jangan sampai terlalu besar. Kalau terlalu besar nanti dia kalah di kabelnya atau mungkin kalah di sekringnya, gampang putus, dan itu bisa menimbulkan konsleting kalau seandainya kita tidak tambahin relay. Nah, jadi kalau mau ditambahin relay ya nggak apa-apa, tapi usahakan kalau relay itu usahakan beli yang bagus lah, sekitar 350-an atau gopel lah ya, itu yang bagus tuh. Kalau yang harga 75, 150, nah itu ya biasanya usia setahun 2 tahun ya, kadang-kadang apalagi kalau kita seandainya jorok bukan jorok ya, maksudnya kita istilahnya males lah gitu ya, kita males ngecek mobil istilahnya ya, karena namanya kayak gini kan kadang-kadang kabel-kabel ini kan kayak sulasi-sulasi ini kan ya perlu dicek ya, jadi jangan sampai ngelupas. Nah itu ya kadang-kadang ya itu masalahnya kan, jadi ya belum misalnya rusak sudah rusak. Oke, saya rasa itu aja mungkin bagi rekan sekalian. Kalau seandainya ada trouble di jalan ya mungkin bisa ikutin langkah-langkah tadi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.